Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece Chapter 1023 yang akan memperlihatkan lebih detail bagaimana pertarungan yang terjadi di Pulau Onigashima. Oke, tanpa berlama-lama lagi, berikut spoiler lengkap One Piece Chapter 1023. Judul pada chapter kali ini yaitu Seperti Dua Kacang Polong Dalam Satu. Sedangkan cover story-nya memperlihatkan Vivi sedang duduk di atas dahan pohon, sementara beberapa burung hinggap di lengannya. Lalu, Karo yang melihat Vivi bermain dengan para burung yang membuatnya marah karena cemburu. Nah, chapter 1023 dimulai dengan Zoro dan Sanji berdiri di depan King dan juga Queen yang terbaring di tanah tertutup oleh debu setelah dihajar pada chapter lalu. Chopper masih terkejut melihat efek obat yang dimiliki oleh Sukuming, sedangkan Kroco-Kroco Kaido juga terkejut melihat King dan juga Queen terjatuh. Salah satu Kroco mengarahkan senjatanya ke Zoro, tetapi tepat sebelum menembaknya, Kawamatsu mengalahkannya. Hyogoro memberitahu semua orang untuk tidak mengganggu pertarungan Sanji dan Zoro dan mencoba membuat tidak ada seorang pun dari pihak lain yang melakukannya. Lalu, Marco menatap King dan juga Queen saat mereka bangun dan mengingat beberapa kata yang mendiang Shirohige katakan padanya dulu, yaitu dulu sebelum zaman para pemerintah dunia, ada sebuah negeri para dewa di atas Redland. Sementara Marco masih memikirkan tentang cerita itu, beberapa bawahan bajak laut hewan buas mulai menembakinya. Namun, Izo tiba tepat pada waktunya dan menerjang ke arah Marco untuk mencegah peluru mengenainya. Izo menembaki para Kroco saat dia meninggalkan tempat itu, lalu menyuruh Marco pergi. King dan juga Queen kembali bangun, lalu Queen berjoget sambil mengejek jika serangan semacam itu tidak berpengaruh sama sekali. Kekeringan, wabah, api liar, kami adalah 3 bencana yang melindungi Kaido. Kemudian King menembakkan sinar laser ke arah Sanji dan Zoro, tetapi mereka berhasil menghindarinya. Zoro menyadari ada yang tidak beres dengan Sanji. Sanji berkata, setelah memakai Red Sweet kedua kalinya, tubuhku merasakan sesuatu yang aneh. Saat mereka berbincang, King menyerang Sanji dengan pedangnya, tetapi Zoro menghentikannya dengan pedangnya juga. Queen mengambil kesempatan itu dan mencoba menyerang Zoro dengan teknik baru yang disebut dengan Bridle Gapper, yang mengubah cakar kuncir kudanya menjadi cakar yang menyala-nyala. Namun Sanji melangkah masuk dan memblok cakar Queen dengan tendangan berapi-api. Queen tertawa lalu berkata, "Kamu pasti salah satu Saibok Jermak. Semua anak Jermak adalah Saibok. Kaki itu mekanis dan bisa terbakar jika kamu menginginkannya." Sanji membantah pernyataan Queen dan berkata jika ia adalah 100% manusia. Queen lalu menyangkalnya. Manusia biasa tidak mungkin bisa menciptakan api, kecuali kaum yang berasal dari ras Lunaria yang bisa menciptakan api. Setelah mengucapkan nama itu, King mendengarkan percakapan itu diam-diam. Sanji lalu mulai melakukan tendangan api ke arah Queen saat dia menahan serangan menggunakan lengan dan cakarnya yang dilapisi Busosoku Haki. Queen mengakhirinya dengan mengatakan bahwa tidak masalah apa itu Sanji, karena dia tahu persis menghadapi Saibok yang bahkan Dr. Vegapunk pun tidak bisa menciptakannya. Zoro dan King terus bertarung. Tiba-tiba ujung pedang King berubah bentuk menjadi seperti sisir dan King mengambil 2 pedang Zoro dari tangannya, lalu melemparkannya ke samping. Kemudian King melontarkan pukulan kuat ke arah wajah Zoro. Tampaknya pukulan itu sempat mengenai wajah Zoro, tetapi dia berhasil menghindarinya tepat pada waktunya. Dan dia telah menghentikan pukulan itu dengan pedang yang ada di mulutnya. Zoro berkata, "Gaya bertarungmu membuatku penasaran." King lalu menjawab, "Tidak perlu bentuk dan teknik dalam pertempuran nyata." Zoro berkata, "Sekarang aku memikirkannya, kau tidak pernah mengatakan bahwa kau adalah seorang pendekar pedang." Setelah itu, Zoro mengambil 2 pedangnya dan kembali bertarung. Lalu, Zoro berusaha mengintimidasi King. "Jika perlu, aku mungkin harus memenangkan pertarungan ini dengan menggigit lehermu dan merobek tengkorakmu, karena aku tidak akan kalah apapun yang terjadi." Di sisi lain, Hyogoro dan Kawamatsu sedang menonton pertarungan Zoro dan King. Kawamatsu mengatakan bahwa Zoro adalah pendekar pedang yang tangguh.
Hyogoro mengatakan bahwa dia mengingatkannya pada Raja Ringo, Shimotsuki Uchimaru di masa mudanya. Bahkan gaya bertarungnya sangat mirip. Mereka juga mengatakan bahwa Zoro mengembalikan Susui, pedang samurai legendaris Shimotsuki Ryuma, ke Wano Kuni. Pastilah bukan kebetulan, melainkan sebuah takdir. Saat King dan Zoro terus bertarung, kita melihat gambar Ryuma di mana kita bisa melihat bahwa mata kirinya juga rusak seperti Zoro. Dia juga memiliki bekas luka di wajahnya. Scene berpindah pada kejadian di lantai 2 Kastil Kaido. Jack dan Inuarashi terus bertarung. Jack menggunakan bentuk hybrid dan menyerang Inuarashi dengan belalainya. Tetapi seperti yang terjadi di Zou dulu, Inuarashi mengambil belalainya dan melemparkannya keluar. Mereka berdua terjatuh ke lantai di mana Asura Doji masih tidak sadarkan diri. Inuarashi ingat siksaan yang dilakukan Jack kepadanya dan juga penduduk suku Ming, dan mengatakan bahwa sekarang semuanya akan berbeda. Berkat lubang besar di langit-langit yang dibuka oleh Kaido, Inuarashi bisa berubah wujud menjadi sulong lagi. Scene berpindah pada kejadian di luar kastil, tepat setelah serangan Nekomamushi ke Perospero. Sebelum tatapan Carrot dan Wanda, Nekomamushi mendekati Perospero dan mengatakan bahwa dia akan membalaskan dendam kematian Pedro. Begitu dia melangkah keluar dari bayang-bayang, cahaya bulan menyinari Nekomamushi dan berubah bentuk menjadi sulong di depan Perospero yang semakin ketakutan. Di lantai 2 Kastil Onigashima, Raizo dan Fukurokuju masih bertarung. Fukurokuju memberitahu Raizo bahwa Wano Kuni tidak bisa mempercayai seorang anak sebagai shogun. Raizo menjawab bahwa dia tidak meremehkan Momonosuke sedikit pun. Nah, di luar pulau Onigashima, bajak laut hati terlihat kesal. Mereka telah menarik senjata mereka yang mereka sangka adalah Kaido. Lalu kita bisa melihat seekor naga pink raksasa di depan Luffy. Itu adalah Momonosuke. Luffy ingat pertemuan pertamanya dengan Momonosuke, dan sekarang Momonosuke berubah menjadi berusia 28 tahun. Shinobu telah membuat bertambah usia 20 tahun dengan kekuatannya. Shinobu menangis keras saat mengingat saat dia membesarkan Momonosuke. Kita hanya melihat gambar Shinobu yang memegang lengan Momonosuke. Kita tidak bisa melihat seluruh tubuh Momonosuke. Namun, kita dapat melihat bahwa Momonosuke dewasa lebih tinggi dari Shinobu dan perkiraan ukuran tubuhnya sama dengan Luffy, karena kepala Shinobu di gambar itu mencapai siku Momonosuke. Lalu setelah itu Luffy yang begitu semangat mengajak Momonosuke untuk kembali menuju Onigashima. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Dan kabar baiknya, minggu depan One Piece tidak libur.